Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Dorina dan ada rekan saya Mega Nurdianti dan Wida Rizky Apriliana. Kami di sini akan mempresentasikan menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya teh. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun, beberapa hal masih terbuka. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa, baik elektronik maupun cetak, menayangkan masalah pelanggaran hukum. Baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat, maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Di sini ada beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum. Di sini tuh ada 5 poin. Yang ke-1 ada perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih adanya praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Yang kedua ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lainnya. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, ada penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang kelima, ada pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Selanjutnya, dibacakan oleh Teh Wida. Selanjutnya munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan. Yang pertama, mengapa banyak oknum aparat negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mengapa masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan. Selanjutnya, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleransi. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dan konflik kekerasan? Selanjutnya, mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Mengapa penegak hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan bagai pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Masalah yang keempat ini merupakan masalah plastik. Artinya masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi sampai saat ini masih tetap belum dapat terselesaikan. Siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia? Mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh dan kewajibannya sebagai wajib pajak, sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana wajib pajak berusaha melakukan
penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum, sebagaimana yang dilakukan PT ASEAN Agri pada tahun 2002 sampai 2005, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum di bidang perpajakan? Contoh pertanyaan lainnya, bagaimana kita memastikan bahwa aparat penegakan hukum menjalankan tugas mereka dengan jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada cara untuk menghindari atau menyelesaikan masalah ketika aparat penegakan hukum melakukan kesalahan atau menyalahgunakan kekuasaannya? Bagaimana aparat penegak hukum dapat membangun kepercayaan dan keterbukaan dengan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas? Apakah langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang tidak adil atau diskriminatif? Bagaimana kita dapat memperkuat independensi dan autonomi aparat penegakan hukum untuk menghindari intervensi politik atau tekanan eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka? Apakah ada teman-teman yang akan Jika bertanya? Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui komentar di bawah ini, atau boleh langsung ke Japri secara pribadi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.